Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami yang beranggotakan saya Wahyu Trianto dengan NIM 20030404010 dan Rendiano Pramuditya Ardi dengan NIM 2003040401117. Di sini saya akan menjelaskan tentang tentang 3D Transformation Metric Synthesis in Column Measure and Raw Measure from Applicative Perspective for 3D Object Representation. Transformasi objek 2D atau 3D adalah cara efektif untuk menggeser atau mengubah dimensi dan orientasi gambar dengan cara yang paling efektif. Jika kita gagal mengubah objek dalam hal perpindahan, pembesaran, orientasi, kita mungkin akan menciptakan suatu yang terdistorsi dan memproses objek yang terdistorsi tidak dapat diterima di berbagai bidang kritis seperti kedokteran dan forensik. Objek yang diubah dapat diperoleh dengan menggabungkan objek asli dengan vektor transformasi. Tantangan utama adalah bagaimana mengevakuasinya. Praktik yang biasanya dilakukan adalah bentuk vektor kolom standar, bentuk vektor baris alternatif, dan pada konten 3D membuat pengetahuan lebih sempurna dan pembawanya selangkah lebih jauh menyangkut pemrosesan gambar. Klasifikasi transformasi 3D pada dasarnya ada 5 transformasi yang tercantum sebagai berikut. Yang pertama 3D translation, 3D scaling, 3D rotation, 3D reflection, 3D sharing. Lalu tujuannya yaitu untuk meletakkan metodologi analitik yang penting untuk menyangkut transformasi objek 3D. Yang bertujuan yaitu mengembangkan sematik yang jelas dalam meletakkan rumus matematika dan meletakkan urutan operasi yang tepat saat melakukan penggabungan formasi transformasi. Lingkup pekerjaan yaitu membantu dalam menganalisis yang mendasari mulai dan dalam 2 pendekatan untuk mengubah objek 3D. Karya ini akan membantu para peneliti yang mempelajari orientasi objek 3D dan membantu mereka menganalisis perhitungan penting yang diperlukan untuk terjemahan, penskalaan, dan rotasi objek 3D. Dalam gambar 1 yaitu terjemahan objek 3D, mengambil titik koordinat sebagai titik awal, yang perlu kita tunjukkan adalah perpindahan titik koordinat asli ke titik koordinat yang diterjemahkan. Secara matematis dapat diformulasikan sebagai vektor geser sepanjang sumbu X dan vektor geser sepanjang sumbu Y, diikuti dengan vektor geser sepanjang sumbu Z sehingga mengubah titik dari P1 menjadi P2. Jadi translasi didefinisikan dengan menambahkan vektor penggeseran ke arah X, Y, dan Z. Vektor penggeseran ini dapat disebut sebagai TX, TY, dan TZ. Mereka juga disebut vektor translasi. Secara sistematik, X2 yaitu sama dengan X1 plus TX
Y2 sama dengan Y1 plus TY, Z2 sama dengan Z1 plus TZ. Matrik transformasi lainnya seperti rotasi, refleksi, mengambil bentuk yang berbeda sehingga untuk mendapatkan semua metrik dalam bentuk yang sama. Untuk ini kami memperkenalkan sistem homogen yang berarti menambahkan variabel dummy dalam metrik 3x3 menjadi metrik 4x4. Metodologi dalam transformasi 3D melibatkan dua pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan vektor kolom. Pada pendekatan ini mengalihkan metrik transformasi vektor kolom dengan metrik objek asli untuk mendapatkan metrik. Yang kedua, yaitu pendekatan vektor baris. Pada pendekatan ini kita mengalihkan metrik objek asli dengan metrik transformasi vektor baris untuk mendapatkan objek asli metrik. Pendekatan vektor kolom ini dapat didefinisikan sebagai perpindahan atau pergeseran gambar 3D oleh beberapa faktor sepanjang sumbu X dan sumbu Y secara kolektif sepanjang sumbu Z. Pendekatan yang biasa disukai yaitu dengan pendekatan pilihan metrik 4x4 untuk terjemahan 3D yang memiliki vektor terjemahan di kolom ketiga. Metrik tersebut dapat digambarkan seperti di bawah ini, yaitu baris pertama berisi 100 TX, baris kedua 010 TY, baris ketiga 001 TZ, baris keempat 0001. Metrik terjemahan 3D bentuk kolom. Anggap titik P memiliki koordinat sebagai X, Y, Z, dan T sebagai matrik terjemahan 3D. Koordinat P yang diterjemahkan X, Y, Z akan dihitung seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rendiano. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk bagian metode translasi. Di bagian halaman 3 di sini terdapat untuk bagian rumus bentuk kolomnya ya. Bentuk kolom metode translasi. Rumusnya seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu untuk vektor baris. Untuk vektor baris sendiri di sini mengambil vektor translasi pada baris keempat dan urutan operasi untuk mendapatkan titik yang diubah dengan mengambil nilai urutan terbaliknya. Untuk koordinat titik asal harus dikalikan dengan matriks translasi untuk mendapatkan titik transformasi. Untuk bentuknya sendiri dalam vektor baris adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah untuk titik P memiliki koordinat sebagai IGZ atau pixel dan T atau translasi itu sebagai matriks translasinya. Kemudian untuk koordinat pixel IGZ sendiri akan dihitung seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini untuk rumusnya pada bagian metode translasi dalam bentuk vektor baris. Selanjutnya yaitu untuk ini ya, rumus dari masing-masing model vektor. Untuk yang pertama di sini metode translasi kolom dalam bentuk kolom. Contoh untuk sebagai perhitungan terdapat kasus di mana nilai pixel IGZ adalah 234. Kemudian untuk nilai translasinya adalah contoh akan kita translasikan IGZ-nya adalah 222. Maka untuk metode perhitungan dalam bentuk kolomnya di sini adalah yang pertama untuk 1 di sini dikalikan dengan 2, kemudian ditambahkan dengan 0 dikalikan 3, kemudian 0 dikalikan dengan 4, kemudian ditambah dengan 2 dikali 1. Untuk hasil X sendiri di sini hasilnya adalah 4. Kemudian untuk hasil Y-nya adalah 0 dikalikan 2, kemudian 1 dikalikan 3, kemudian 0 dikalikan 4, kemudian 2 dikalikan dengan 1. Hasilnya adalah 3 ditambah
2 ya, hasilnya 5. Kemudian untuk Y-nya yang terakhir, yaitu 0 dikalikan dengan 2 ditambah dengan 0 kali 3, 1 dikali 4, kemudian ditambah 2 dikali 1. Hasilnya adalah 4 tambah 2, yaitu 6. Ini untuk bentuk kolomnya, seperti ini. Kemudian sama juga dengan metode baris ya, atau bentuk baris. Di sini hasilnya juga sama. Dan untuk bagian atau ilustrasi dari hasil metode translasi, yaitu seperti ini, di mana model 3D-nya di sini melakukan perpindahan tanpa mengubah ukurannya. Ini untuk ilustrasi dari metode translasinya. Kemudian selanjutnya yaitu penskalaan 3D. Penskalaan di sini didefinisikan sebagai proses mengubah ukuran suatu objek dari arah XYZ. Mengubah ukuran juga dapat mengubah bentuk. Bedanya dengan translasi adalah untuk model translasi sendiri adalah hanya melakukan perpindahan terhadap objek 3D-nya, sedangkan penskalaan dapat mengubah ukuran dan juga dapat mengubah bentuk. Untuk penskalaan di sini dapat dilakukan dengan mengalihkan nilai koordinat piksel XYZ dari setiap simbol objek dengan menskalakan faktor Sx atau skala X, kemudian skala Y, dan juga skala Z berturut-turut untuk menghasilkan koordinat piksel yang kedua, XYZ. Dan di sini dalam prosesnya kita dapat memperbesar untuk memperkecil objek. Penskalaan seperti itu disebut penskalaan murni. Dan nilai faktor penskalaan dapat mempengaruhi objek kita dengan cara yang lebih besar. Contoh, jika nilai dari Sx, Sy, Sz adalah sama dan lebih dari 1, artinya kita melakukan perpanjangan. Tapi jika nilai dari Sx, Sy, Sz sama, namun lebih kecil dari 1, artinya kita melakukan pengurangan. Tapi jika Sx tidak sama dengan Sy dan juga tidak sama dengan Sz, berarti distorsi bentuknya adalah relasi X2 itu sama dengan X1 dikalikan Sx, dan Y2 itu sama dengan Y1 dikalikan Sy, dan Z2 adalah Z1 dikalikan dengan Sz. Ini jika nilai Fx, Sy, dan Sz itu tidak sama. Dimana untuk skalanya di sini diletakkan dalam bentuk serong ya, menyerong di sini Fx, Sy, dan Sz, kemudian dikalikan dengan XYZ atau pixel XYZ. Kemudian untuk bagian vektor baris, di sini juga sama ya, hanya saja pixelnya diubah dalam bentuk baris. Selanjutnya yaitu untuk skala dalam bentuk vektor kolom, di sini rumusnya seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk bagian tabel dari skala 3D, di mana untuk kasus pertama di sini kita akan mengambil contoh yang sama juga pada model translasi ya. Di sini untuk yang pertama terdapat kolom major, dan contoh kasus perhitungannya untuk model skala adalah di mana sebuah piksel memiliki nilai XYZ yang juga sama, yaitu 234. Kita ambil contoh seperti pada model translasi ya. Dan juga untuk model skala XYZ-nya juga sama, 222. Maka untuk perhitungan di sini untuk model vektor kolomnya yaitu 2 dikalikan 2, ini untuk nilai X ya. 2 dikalikan dengan 2, kemudian ditambah dengan 0 kali 3, kemudian 0 kali 4, dan yang terakhir 0 kali 1. Hasilnya yang pertama adalah 4. Kemudian yang kedua untuk nilai Y-nya adalah 0 dikali 2, kemudian 2 dikali 3, kemudian 0 dikali 4, dan 0 dikali 1. Hasilnya adalah 6 ya. Kemudian untuk nilai Z-nya adalah 0 dikali 2, kemudian ditambah dengan 0 kali 3, ditambah dengan 2 kali 4, ditambah dengan 0 kali 1. Hasilnya adalah 8. Ini untuk dari bentuk vektor kolomnya sendiri adalah 4, 6, 8 untuk metode skala. Kemudian untuk
metode baris juga sama seperti ini, hasilnya 468 untuk kasus yang sama. Kemudian selanjutnya yaitu bagian rotasi. Untuk sepanjang sumbu lokasi perlu ditentukan dalam rotasi, dan rotasi sendiri di sini dilakukan pada sumbu XYZ. Kemudian untuk yang pertama di sini terdapat model untuk vektor kolomnya ya dalam rotasi 3D. Untuk representasi dari matriks rotasi 3D dalam bentuk vektor kolom adalah seperti ini. Terdapat 3 metode ya untuk XYZ-nya masing-masing. Untuk X-nya adalah seperti ini. Kemudian Y-nya rumusnya seperti ini. Kemudian Z-nya modelnya seperti ini. Kemudian yaitu untuk bagian matriks terhadap XYZ. Di sini untuk sudut rotasi sepanjang sumbu lokasi menjadi alfa. Rotasi 3D dilakukan pada sumbu XYZ. Anggap titik piksel 1 di sini memiliki koordinat sebagai XYZ dan R adalah matriks rotasi. Maka titik transformasi pikselnya adalah XYZ akan berbentuk seperti pada gambar. Ini adalah contoh dari bentuknya ya. Kemudian selanjutnya yaitu untuk bagian rotasi 3D yang dilakukan pada sumbu X di kolom mayor. Ini untuk rumusnya seperti ini pada sumbu X. Kemudian selanjutnya yaitu sumbu Z ya, seperti ini. Kemudian untuk sumbu Y seperti ini. Ini untuk bagian rotasi 3D yang sumbu lokasinya menjadi alfa. Selanjutnya yaitu pendekatan rotasi 3D dalam bentuk vektor baris. Untuk vektor barisnya seperti ini ya. Di sini juga menggunakan sumbu lokasi yang menjadi alfa seperti ini untuk masing-masing rumus dari sumbu X, Y, dan Z-nya. Selanjutnya yaitu untuk bagian evaluasinya di sini, tabel evaluasinya. Untuk contoh kasus perhitungan di sini kita ambil dari baris mayor ya, contohnya untuk sumbu X, misal terdapat kasus di mana nilai piksel adalah 234, kita ambil contoh yang sama seperti sebelumnya. Dan kemudian asumsi untuk nilai rotasinya pada sumbu X adalah 45 derajat. Maka di sini untuk perhitungannya adalah yang pertama, nilai 2 dikalikan dengan 1, kemudian 3 dikalikan 0, 4 dikalikan 0, 1 dikalikan 0. Hasilnya adalah 2 ya. Selanjutnya untuk yang baris Y adalah 2 dikalikan dengan 0, kemudian 3 dikalikan cos 45 derajat. Untuk cos 45 derajat sendiri adalah nilainya akar 2 per 2, dan dikalikan dengan 3 hasilnya 3 akar 2 per 2. Kemudian 4 dikalikan sin 45 derajat, hasilnya sama ya dengan cos 45 derajat, akar 2 per 2. Kemudian dikalikan 4 sama dengan 4 akar 2 per 2. Kemudian 1 dikalikan 0. Hasilnya di sini adalah 3 tambah 4, 7 ya. Kemudian dengan akar 2 per 2-nya, maka hasilnya 7 akar 2 per 2. Nah, selanjutnya untuk sumbu Z adalah 2 dikalikan dengan 0, kemudian 3 dikalikan min sin 45 derajat, kemudian 4 kali cos 45 derajat, dan 1 kali 0. Hasilnya adalah akar 2 per 2. Kemudian hasilnya adalah untuk XYZ-nya sendiri adalah 2, 4,94, dan 0,7. Yang dibulatkan akan menjadi 2, 5, dan 1. Ini untuk bagian sumbu X dari model rotasi 3D-nya ya. Selanjutnya yaitu untuk sumbu Y di sini contohnya masih menggunakan nilai piksel yang sama. Untuk perhitungannya adalah seperti ini, 2 dikalikan dengan cos 45 derajat, 3 dikalikan 0, 4 dikalikan min sin 45 derajat, kemudian 1 dikalikan 0. Hasilnya min akar 2. Kemudian untuk Y-nya adalah 2 dikalikan 0, 3 dikalikan 1, 4 dikalikan 0, 1 dikalikan 0. Hasilnya adalah 3. Kemudian yang terakhir untuk Z-nya adalah 2 dikali sin 45 derajat, 3 dikali 0, 4 dikali cos 45 derajat, kemudian 1 dikali 0. Hasilnya adalah 3 akar 2. Atau jika kita konversi ke bilangan desimal adalah
min 1,41 untuk nilai X-nya, kemudian Y-nya adalah 3, dan Z-nya adalah 4,24. Yang jika dibulatkan akan menjadi min 1, kemudian 3, dan 4. Min 1, 3, dan 4. Ini untuk nilai Y-nya. Yang terakhir yaitu rotasi pada sumbu Z-nya, contohnya di sini. Yang pertama yaitu 2 dikalikan dengan cos 45 derajat, kemudian 3 dikali sin 45 derajat, kemudian 4 dikali 0, dan 1 dikali 0. Hasilnya 5 akar 2 per 2. Kemudian selanjutnya yaitu untuk sumbu Y-nya adalah, untuk bagian nilai Y-nya ada 2 dikali min sin 45 derajat, kemudian 3 dikalikan cos 45 derajat, 4 kali 0, dan 1 kali 0. Hasilnya adalah akar 2 per 2. Kemudian yang untuk terakhir, nilai Z-nya adalah 2 dikali 0, 3 dikali 0, 4 kali 1, dan 1 kali 0. Hasilnya 4. Yang jika dikonversikan ke dalam bilangan desimal adalah 3,53, 0,57, dan 4. Yang dibulatkan akan menjadi 4, kemudian 1, dan 4. 4, 1, 4. Ini untuk contoh dari kasus rotasi 3D. Cukup sekian untuk penjelasan dari metode translasi, skala maupun rotasi 3D. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan dan seterusnya akan dilanjutkan oleh Wahyu Trianto. Hasil pembahasan. Kita dapat membuat metrik untuk bilangan atau urutan transformasi apapun sebagai metrik transformasi komposit dengan menghitung produk metrik untuk transformasi individu. Ini sering disebut sebagai gabungan atau komposisi metrik. Dalam rangkaian transformasi, urutan transformasi memainkan peran penting. Urutan ini ditulis dari kanan ke kiri. Di kolom pendekatan sintetis, pendekatan baris urutannya mengambil urutan dari kiri ke kanan. Kesimpulannya, kesimpulannya yaitu bahwa jika sebagai analis grafis tidak menarik, perbandingan yang jelas antara kedua pendekatan tersebut mungkin akan berkompromi dengan masalah yang memiliki notasi metrik yang sederhana dan konsisten menggunakan sistem koordinat homogen dan akhirnya berakhir dengan kesalahan interpretasi pemodelan jendela. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang jelas antara urutan operasi di kedua pendekatan tersebut. Rangkaian transformasi dikalikan dengan objek asli dalam pendekatan vektor kolom akan sama dengan pendekatan vektor baris hanya jika objek asli dikalikan dengan rangkaian transformasi. Itulah yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.